ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita disyukuri dengan mengabdi hanya kepada-Nya, dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga telah ditambah nikmatnya, nikmat dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin hidupnya memiliki visi dan visi itu sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang mukmin tidaklah berharap kecuali hanya kepada Allah, berharap keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan itu dibangun dalam dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan akhirat. Yang semua itu harus dipenuhi syarat-syaratnya saat manusia hidup di dunia ini. Maka tidak sekedar cita-cita, tapi menjadi sikap dan perilaku. Kalau bahasa orang sekarang, attitude dan behavior, sikap dan perilaku. Dan itu tercermin Bapak Ibu dari doa yang kita ucapkan setiap hari, bahwa seorang mukmin itu harus visioner. Cita-citanya adalah fid dunya hasanah. Tapi tidak cukup fid dunya hasanah, tapi juga wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia tidak cukup. Dan kadang kebahagiaan dunia itu hanya semu, palsu. Tapi yang lebih utama yang dikejar oleh seorang mukmin yaitu kebahagiaan akhirat. Maka dua kebahagiaan inilah yang kita cari setiap hari dengan lisan kita, dalam doa kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita.
Semua itu mengerucut kepada tujuan yang kekal dan abadi. Kalau ada tujuan jangka pendeknya dia hidup di dunia ini baik, maka tujuan jangka panjangnya yaitu kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Namun bahwa kebahagiaan dunia itu tidak akan diraih kecuali dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 pada ayat ke-97, Allah Tabaraka berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Apa kata Allah? 97 surah 16. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Iya. Diputus di situ, man 'amila shalihan, dan barang siapa yang mengerjakan amal salih, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Tidak sekedar beriman, tapi dituntut imannya benar. Imannya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul. Imannya kepada akhirat benar. Imannya kepada takdir juga benar. Tidak menyimpang. Dan dengan iman itu dia beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Syarat tetap iman dan amal saleh. Imannya benar, amal salehnya juga benar. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Itu tercermin dari doa kita, fid dunya hasanah. Kadang disebut dengan hasanah, kadang disebut dengan thayyibah. Dua-duanya baik. Thayyib, hasan. Nah, baik dan hasan ini tidak diukur dari materi, tidak diukur dari berapa banyak harta yang dia miliki, tidak diukur dari pangkat kedudukan yang dia miliki. Rata-rata para nabi itu diutus oleh Allah dalam keadaan kaya atau miskin. Fakir, miskin, harta. Yang kaya bisa dihitung. Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi siapa lagi yang pernah jadi raja? Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi harta kekayaan itu bukan ukuran kebahagiaan. Maka Nabi mengatakan laisal ghina, bukanlah kekayaan itu an kathratil arad, dengan banyaknya harta. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Berapa banyak orang kaya harta tapi jiwanya miskin, soge, nyadong, jaluan. Padahal hakikat orang kaya itu apa? Fokus memberi.
hakikat orang kaya. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di atas itu memberi. Hakikat orang kaya itu begitu. Meskipun dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa, tapi dia memberi. Itu orang kaya. Dia sedekah, kaya dengan senyum. Sedekah dengan senyumnya. Kaya. Dia seorang pemaaf. Dia sedekah dengan kemaafannya. Maka orang yang bahagia di dunia yaitu orang yang memberikan maaf. Orang yang memberi dia akan diberikan kebahagiaan. Dan itulah ciri orang-orang yang bakal masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu memiliki sifat ihsan. Dan salah satu di antara sifat ihsan itu apa? Memberi. Perhatikan dalam surah Ali Imran, surah 3, pada ayat 134. Ciri dari orang yang bakal memasuki surga, yang merupakan kebahagiaan. Allah katakan pada ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Inilah orang yang bakal memperoleh kebahagiaan di akhirat dengan imannya dan amal salehnya. Dan itu lebih baik. Kata Allah kembali kepada surah An-Nahl, lanjutan dari ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sudah? Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia ini diberikan hayatan thayyibah. Bagaimana di akhirat? Kata Allah dalam statement selanjutnya, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa katanya? Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada pahala yang lebih baik kecuali surga di akhir. Maka orang yang mendapatkan surga, mereka yang sudah menciptakan surga-surga itu di dunia dengan beriman dan beramal saleh, dengan cara menghidupkan, membangun jiwa ihsan. Di antara ihsan yang dibangun di dunia itu apa? Yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, yakni fokus memberi. Itulah orang yang kaya. Lihat para nabi, kaya. Bukan kaya harta, kaya jiwa, karena dia memberi. Bagaimana ciri orang-orang bertakwa yang bakal dapat surga? Kembali ke Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Di waktu lapang maupun sempit, dia nafkahkan hartanya di jalan Allah. Kadang yang wajib, kadang yang sunnah, kadang yang mubah. Yang wajib tidak lupa nafkah untuk orang tuanya jika masih ada. Yang wajib
yakni nafkah untuk keluarganya, istri dan anaknya. Yang wajib apa? Jika sampai nisab haul zakat, baik di waktu lapang maupun sempit. Demikian pula yang sunnah, dia tidak lupa sedekah. Demikian pula dia infakkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan-kepentingan yang mubah, daripada dia hidup meminta dengan hartanya itu untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Tuku sabun kayak terus, tuku odol kayak si kata, daripada jaluk untuk mencukupi kebutuhan diri mubah. Yang kedua, bagaimana sifat ihsan yang dibangun sejak di dunia dan akan sampai di akhirat. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Apa itu? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan orang-orang yang menahan amarah. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa surga itu bisa diciptakan di dunia. Di antaranya membangun jiwa ihsan, apa? Menahan amarah. Makanya Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya kau akan dapat surga. Sebelum surga di akhirat, surga dunia kau akan dapatkan. Orang kalau tidak marah, hidupnya tenang. Muncul ngamuk, ngamuk. Nggak akan tenang hidupnya orang seperti ini. Dia akan disiksa oleh perasaannya sendiri. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Dan memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Di samping jangan marah, maafkan orang lain. Engko numpak kendaraan, rotok dipepet ngono wis ngamuk. Berarti dia tidak mempersiapkan diri sebagai ahli surga. Dia tidak menciptakan surga itu sejak awal di dunia ini. Kenapa? Gampang ngamuan. Sabda Nabi itu luar biasa dalamnya. La taghdab, jangan marah, walakal jannah, kau akan dapat surga. Surga di dunia kau bisa raih dengan tidak marah. Panganan kasinen sing nyaut kono. Oni buke mama pirang puluh tahun rumah tangga mangan gawe panganan yo sik cetai gak berubah ya senengane opo lah. Kenapa Allah menyandingkan antara tidak marah dengan memaafkan? Karena ini berkaitan. Kalau orang marah itu susah memaafkan. Maka jangan marah. Kalau ini sudah dilakukan, jangan marah, kita menahan amarah, maka orang mudah untuk memaafkan. Apalagi memaafkan orang-orang dekat kita, hidup bersama kita. Mereka adalah istri dan anak-anak kita. Maafkan mereka. Kenapa rumah tangga tidak pernah menjadi baik? Karena kita sering marah.
dan tidak mau memaafkan. Ketika seorang laki-laki tidak memaafkan istri dan anak-anaknya, bukan tambah baik istri dan anak-anaknya, tambah buruk. Kenapa? Ketika seorang suami marah, laknat Allah dan malaikat jatuh kepada istri itu. Sehingga apa? Dia tidak akan memperoleh dua perkara, rahmat dan hidayah. Mau kandhani apa ae, gak nurut, gak melebu, gak kena dituturi, tak medes lebel. Nggak usah marah. Kalau kita marah, Allah menutup dua pintu, rahmat dan hidayah. Kenapa? Kalau suami jengkel, suami marah, apapun bentuknya, malaikat akan melaknatnya. Kalau sudah seperti itu, susah dapat hidayah. Makanya kadang di seneni, dikandani Pak, masuk atau enggak? Enggak masuk. Maka rumah tangga itu kuncinya adalah pada lelaki, harus punya lapang dada. Milikilah hati seluas lautan, sedalam samudra. Sehingga apa? Kita tidak melihat kesalahan istri atau pasangan kita itu, sekalipun itu besar. Titanic kalau sudah kecemplung lautan Atlantik, kelihatan atau tidak? Gak kelihatan. Sekalipun kapal besar-besar tenggelam di dalamnya, gak akan kelihatan. Tetap di permukaan itu tenang, padahal di dalamnya berbagai macam kehidupan yang ada di dalamnya. Maka ibarat hati itu adalah luasnya lautan dan dalamnya samudra. Berapa besar kesalahan itu kalau dimasukkan ke dalam lautan samudra, tidak akan tampak. Maka jangan hanya menjadi koboan. Koboan ini mau cemplung, no, saya ketok nggak? Itu tandanya orang hatinya sempit, dadanya sempit. Sehingga apa? Kesalahan sekecil apapun akan kelihatan. Kenapa? Dadanya sempit, tidak lapang. Maka kebahagiaan itu sudah dimulai di dunia ini. Dengan apa? Dengan membangun jiwa ihsan. Wal kadhiminal ghaidha, hendaklah kau menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Lebih-lebih kata Allah Jalla wa'ala khusus untuk keluarga kita. Kata Allah dalam surah At-Taghabun, surah 64, yaitu pada ayat yang ke-14. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa indahnya aturan yang Allah ciptakan untuk mengatur kebahagiaan manusia. Allah panggil orang-orang beriman. Kadang kita diuji, tidak mesti anak itu soleh dan solihah, tidak mesti istri itu solihah. Maka jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
bahwa yang memegang hati-hati manusia itu Allah. Orang yang memiliki jiwa ihsan, siapapun yang hadir sebagai istri dan anaknya, sebejat apapun, seerror apapun istrinya, dia bisa menjadi baik kalau dia dipegang oleh laki-laki yang berjiwa besar, lapang dada, tidak mudah marah, dan selalu memaafkan. Kenapa? Karena dia tidak berharap kepada istrinya, istriku jadilah kau wanita solihah. Kita tidak berhak dan tidak akan mampu. Dia hanya bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah lah yang memegang jiwa istri dan anak-anak kita. Kita gak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kalau sudah sandarannya Allah Jalla wa'ala yang menjadikan istri kita itu taat kepada kita, taat kepada Allah, ya Allah itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena hubungan kita dengan Allah itu dekat. Maka bangun hubungan kita dengan Allah itu. Jadi yang masalah itu bukan istri dan anak kita sebetulnya. Siapapun yang hadir itu sebagai ujian buat kita. Karena tidak mesti kita ini punya istri solihah. Para nabi aja kadang punya istri bejat. Siapa contohnya? Nuh. Siapa lagi? Lut. Maka ayat ini memberikan tips kepada kita. Yang pertama, mulai dari berhati-hati. Baru yang kedua setelah berhati-hati, yaitu memaafkan. Wa in ta'fu, jika kau memaafkannya. Kenapa? Karena penting seorang istri itu dimaafkan. Satu, kalau kita memaafkan berarti fokus memberi. Itulah jiwa ihsan. Kita akan bahagia. Orang yang memberi itu bahagia. Yang kedua, kalau kita memaafkan, maka tidak ada halangan Allah memberikan hidayah. Kenapa? Karena tidak ada laknat bagi istri. Tapi kalau kita jengkel, kalau kita gampang marah, tidak mau memaafkan, apalagi dendam kepada istri, istri kita bukan tambah baik, tambah buruk. Jangan ada sampai jengkel yang disimpan. Yoiku senggara penyakit stroke ibu yoiku. Gara-gara kita sendiri menyimpan dendam. Kalau sudah menyimpan dendam, apa? Kita jengkel. Allah dan malaikat melaknat istri kita. Kalau istri kita dilaknat, dia tidak akan menjadi lebih baik. Justru bahkan bisa menjadi lebih buruk. Sampai mencolok ustaz kaki mempan. Karena kembali kuncinya kepada siapa? Kuncinya kepada suami. Semuanya kembali kepada suami. Tapi seandainya jika itu merupakan takdir sampai akhir dari hidupnya, tetap kita punya hujah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah tetap menilai proses dalam kehidupan ini. Karena orientasi kita bukan hasil. Orientasi kita bagaimana berproses menghadapi semua itu. Ibadah iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nanti kalau sudah usai perjalanan hidup kita di dunia ini dengan berbagai macam ujian di dunia ini, Pak, insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan balasan karena keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana Al-Quran menuntun kita, mengajarkan kita untuk selalu menjaga, yakni iman dan amal soleh. Dan itulah jiwa takwa yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ciri berikutnya pada ayat 135, jiwa ihsan yang dibangun
untuk meraih kebahagiaan akhirat itu, yakni orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Jiwa ihsan yang dibangun untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu orang yang senantiasa segera kembali kepada Allah. Al-inabah, kembali kepada Allah. Dosa-dosa yang dilakukan dalam hidupnya segera ditobati. Tidak menunggu waktu tertentu, segera. Dan dengan itulah dia bisa menjaga jiwanya untuk tetap bersih. Karena tidaklah perbuatan dosa itu melainkan akan menjadikan nuktatun sauda, bintik hitam yang akan menutup hatinya. Kalau dibiarkan bintik-bintik hitam itu tidak segera dihapus dengan taubat, dengan kembali kepada Allah, dengan istighfar, dia akan menutupi hati manusia itu. Padahal hati itu bagaikan cermin di mana hidayah itu bisa menembusnya. Kalau sudah tertutup, maka dia akan tercover, tertutup. Itulah yang disebut dengan ar-ran. Kata Allah, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan ar-ran, penutup itu akan memenuhi hatinya. Karena apa yang telah mereka kerjakan, yaitu dosa-dosa, maksiat yang dilakukan, tidak segera ditobati, itu akan menutup hati kita. Dan kalau sudah seperti itu, hati menjadi sempit. Kalau sudah hati menjadi sempit, tidak lapang, mudah marah. Kalau orang sudah mudah marah, berarti susah memaafkan. Kalau sudah tidak mau memaafkan, sulit memaafkan, dia akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Inilah jiwa insan yang sudah dimulai dibangun di dunia ini. Dan itulah nanti yang akan didapatkan kebahagiaan itu kelak di akhirat. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Apa kata Allah Jalla wa Ala kelanjutan dari ayat tersebut? Mereka itulah 136 ayat 135 dia terus. Lalu memohon ampun terhadap dosa mereka, dan siapa lagi, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. 136. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari roh mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Iya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan ampunan dan juga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan itu semua adalah yakni balasan yang terbaik atas apa yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Taala. Maka 4 tips
dari Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taghabun. Mulai dari berhati-hati, selalu waspada, jangan sampai kita biarkan, yakni keluarga kita terkontaminasi dengan makanan yang haram, makanan yang subhat. Karena itu susahnya keluarga itu mendapatkan ajaran-ajaran agama. Susah. Itu merupakan upaya berhati-hati. Demikian pula jangan sampai terkontaminasi telinganya dengan maksiat, matanya dengan maksiat. Fahdaruhum, kata Allah. Baru kemudian ketika tabiat wanita itu cenderung bengkok, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Memaafkan, memberikan tarbiyah, pendidikan. Baru kemudian kata Allah, wa tasfahu, jangan kau memarahinya. Ini larangan supaya istri itu tetap dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dan itulah yang kita harapkan. Wa taghfiru, dan ampuni dia. Fa innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang lelaki wajib memiliki jiwa ihsan itu. Dan itulah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa pada ayat 34, di mana dia harus memiliki kriteria sebagai qawamun, yakni pemimpin. Kata Allah Jalla wa'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Apa kata Allah? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Baik, kata Allah, ar-rijal, rijal secara lugha dia adalah lelaki. Yang dimaksud di sini adalah siapa? Yaitu suami. Karena keluarga itu cukup suami dan istri. Rumah tangga itu hakikatnya cukup suami dan istri. Anak itu termasuk orang lain. Karena di surga itu yang ada suami dan istri. Anak-anak kita seandainya mereka masuk surga, mereka akan menjadi keluarga yang berdiri sendiri. Tidak akan tetap menjadi anak. Karena di surga itu adanya suami istri. Suaminya satu, istrinya berapa? Halo? Minimal 2. Minimal 2. Maksimal berapa? 72. Nggak ada cerita anak di situ, nggak ada anak. Nanti kalau kita punya anak di dunia ini, dia akan berdiri sendiri menjadi keluarga tersendiri, dan dia punya istri dan istrinya banyak. Minimal 2. Tak percaya? Bukan Muslim. 24. Dari Muhammad radhiyallahu anhu ia berkata, sudah lanjutin. Pada suatu ketika para sahabat berlomba cepat saling mengingatkan atau berdiskusi, manakah penduduk surga yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Kata Abu Hurairah, bukankah Rasulullah SAW telah menyabdakan bahwa rombongan yang pertama-tama masuk surga mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Sesudah itu rombongan yang menyusul bagaikan bintang gemerlap di atas langit.
Setiap laki-laki mempunyai 2 istri. Yang keduanya mempunyai betis tembus pandang sehingga kelihatan jantung betisnya bagian dalam. Iya. Para ulama menjelaskan masing-masing suami memiliki dua istri yang memiliki betis tembus pandang. Maksudnya siapa? Ini bidadari. Dari bidadari itu 2. Kenapa? Karena istrinya nggak mesti masuk surga. Tapi kalau seandainya istrinya masuk surga, maka berarti tambah istrinya. Kalau di dunia 1, berarti apa? Bidadari 2, 1 manusia. Berarti berapa? 3. Minimal. Istri 1 masuk surga, bidadari 2. Dan di surga apa kata Nabi? Dan di dalam surga tidak ada laki-laki yang membujang. Jomblo kawan. Kalau di dunia jomblo, mungkin di akhirat dia apa? Dapat bidadari. Para ulama banyak yang jomblo sampai tua, karena hidupnya untuk ilmu. Imam Ibnu Taimiyah belum sempat nikah. Imam An-Nawawi rahimahullah belum sempat menikah. Hidupnya untuk ilmu. Kalau dia ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga, pasti dia akan mendapatkan bidadari yang betisnya bagaikan kaca, tembus pandang. Minimal berapa tadi? 2. Terserah Allah nanti mau beri berapa. Ikhwatan iman, a'izzakumullah, a'azzakumullah wa iyyakum. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan di surga itu sebagai kemenangan yang nyata, sebagai kebahagiaan hakiki dan kekal dan abadi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mempersiapkan bagi mereka hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa nikmat yang lebih dari itu. Maka sekalipun di dunia ini kita diberi oleh Allah ujian dengan berbagai macam ujian, tetaplah istiqomah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah di dalam mendidik rumah tangga. Jadilah laki-laki yang qawwamun, yaitu apa? Kata Ibnu Katsir, laki-laki yang qawwam yaitu apa? Pertama, dia sebagai rais, pemimpin. Maka jangan sampai kepemimpinan itu diberikan kepada wanita, atau istri memasuki wilayah itu walaupun hanya sedikit, pasti dia akan menemui kehancuran. Kalau sudah rumah tangga, ya, pemimpinnya adalah perempuan, tunggu kehancuran. Dan pasti hidupnya nggak akan bahagia. Baik lelakinya nggak akan bahagia. Dia hidup di bawah ketiak siapa? Istrinya. Sampai ada istilah apa? Kumpulan suami takut istri. Ada nggak seperti itu? Banyak. Maka seorang lelaki harus qawwam. Pertama sebagai rais, pemimpin. Yang kedua sebagai apa? Al-hakim. Kata Ibnu Katsir, makna qawwam di situ apa? Al-hakim, penentu, pembuat keputusan, decision maker. Semua kebijakan-kebijakan harus dari suami. Visinya apa, ya? Dan bagaimana misinya dalam hidup ini, semua harus suami. Dan yang ketiga, fungsi qawam itu apa? Makna qawam apa? Mu'addib atau murabbi, pendidik. Mendidik istri. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah masuk? Kita adzan dulu. Setelah adzan kita masuk ke tanya jawab, ya. Baik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu dan kesempatan. Monggo, silakan. Berapa menit sampai kok? 5. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin konfirmasi Ustaz menyangkut tadi bahwa di surga itu tidak ada anak-anak, tidak ada cucu dan sebagainya, hanya ada suami istri. Nah, itu kalau saya konfirmasi atau konek ya surat Al-Ra'd 23 di situ dijelaskan bahwa orang saleh akan berkumpul bahwa bapaknya, kemudian ya anak-anaknya, cucu-cucunya dan seterusnya. Jadi seolah Al-Quran menggambarkan bahwa di sana juga ada anak-anak, cucu, bahkan ya. Kaitannya hadis yang tadi. Ya, baik. Itu yang saya katakan tadi itu
yaitu mereka tidak punya anak, tidak punya keturunan yang dihasilkan di surga. Kalau anak-anaknya di dunia ini mereka masuk surga, mereka menjadi rumah tangga yang berdiri sendiri. Mereka berdiri sendiri, artinya tidak kumpul seperti kita ini sekarang. Karena di surga itu masing-masing punya istri yang diberikan oleh Allah tempat yang tidak saling melihat satu dengan yang lain. Istrinya 5 misalnya, satu dengan yang lain nggak saling melihat, nggak saling tahu. Jadi surga seperti itu. Nah mereka, anak-anak kita, keturunan kita, mereka menjadi rumah tangga yang berdiri sendiri, yang terdiri dari apa? Suami dan istri, cuma itu. Karena di surga itu rata-rata umurnya sama, antara 30 sampai 30. Nggak ada orang tua Pak di sana. Semua muda semua, 33 tahun semua. Loh kalau kita ketemu dengan mungkin barangkali buyut, di atas buyut apa? Cangga, di atas cangga wareng, di atas wareng udek-udek, di atas udek-udek gantung siwur kita 7 ke atas. Lihat sama 33 tahun. Sama seperti kita, dia punya rumah tangga sendiri. Dan satu orang diberikan kemah. Kemah itu kemahnya saja apa? Panjang diameternya itu adalah 60 mil. Kata Nabi 24 Muslim. Iya, Muslim 2429 kalau tidak salah. Kemah dulunya. Kemah mutiara. Sekitar situ ada tulisan kemah mutiara 2430. Silakan. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabdanya? bagi seorang mukmin disediakan di surga sebuah kemah dari sebuah mutiara yang berlubang. Jadi seperti mutiara tapi berlubang, setengah lingkaran ya. Terus panjangnya 60 mil. 60 mil. 60 mil ya, situna milin. 1 mil 1,6. Kurang lebih berapa kilo? 90 kilometer. Surabaya Malang itu diameternya. Silakan Gelimbang-Gelimbung seluas itu. Baru khoimahnya. Khoimah orang bilang kemah. Terus bagi mereka disediakan pula beberapa orang istri yang didatanginya secara bergiliran. Terus di mana istri yang satu dengan yang lain tidak saling menampak, tidak saling mengetahui. Gimana Pak Ali? Susah dibayar. Ya. Jarang-jarang. Nanti wongin. Ya, jadi seperti itu nikmatnya di surga. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya anak-anak keturunan kita masuk surga, kita bisa bertemu dengan mereka, terhubung, tapi hanya sementara. Karena bisa jadi apa? Kita beda klaster. Kita datang itu cuma apa? Silaturahmi saja. Setelah itu pulang kembali ke klaster. Bapaknya masuk Firdaus, anaknya surga paling rendah, atau sebaliknya, anaknya Firdaus, bapaknya surga paling rendah, ya kan? Nggak bisa. Nah, aku tak nginep sedino nang kene ya, nggak bisa. Bukan haknya. Ketemu, setelah itu udah pulang lagi. Sementara klaster di surga berapa? Banyak nggak klaster? Ada berapa tingkat di surga? Halo. Pengen mlebu surga tapi gak harus speking. Itu koma tak kok speknya jelimet. Nek kepengin mlebu surga karo. Surga berapa tingkat? Halo. Masih ada yang jawab 7, masih ada yang jawab 8. Tingkatan surga itu 100. Ya, buka Tirmidzi 2530. Kalau 7 itulah langit. Kalau 8 itu apa? Pintunya surga. Tapi kalau
klaster tingkatan-tingkatannya, kelas-kelasnya. Apa kata Nabi? Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda 25:30. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan haji ke Baitullah, aku tidak mengetahui apakah beliau juga menyebutkan tentang zakat atau tidak, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang sedang berhijrah di jalan Allah atau sedang berada di negerinya tempat ia dilahirkan. Muaz berkata, bolehkah aku memberitahukan hal ini kepada orang-orang? Rasulullah SAW menjawab, biarkan orang-orang mengamalkan itu semua. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat. Nah, inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga ada 100 derajat, 100 tingkat. Bagaimana jarak antar tingkat itu? Jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Iya. Jarak ya baina darajataini, jarak antara 2 derajat kas-sama'i wal ardi, seperti jarak langit dan bumi. Berapa kilo? Halo, jarak langit dan bumi? Tahu? Enggak tahu. Itu jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain. Jadi tingkat 1 lihat tingkat 2 itu seperti lihat langit. Bukan lihat awan itu, karena hakikat langit itu sebetulnya yang langit pertama kita nggak tahu batasnya seberapa. Warna biru itu karena apa? Pembiasan dari air laut. Kita nggak tahu batasnya langit pertama itu sampai apa. Kalau menurut Al-Quran, batas langit pertama apa? Selagi masih ada benda-benda langit. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bumi, yaitu langit dunia, bimasabiha. Apa? Jamak dari misbah. Apa misbah? Benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Mungkin itu adalah matahari, mungkin itu adalah komet, mungkin itu adalah meteor. Selagi masih ada benda-benda langit, itu masih langit pertama, langit dunia. Kalau sudah kosong, tidak ada benda-benda langit, sekarang batasnya sampai berapa? Sementara apa? Jagat raya ini ada miliaran tata bintang. Miliaran tata bintang ini mengelompok menjadi galaksi. Dan dalam jagat raya ini ada ratusan miliar galaksi. Ratusan miliar galaksi. Kita sendiri berada di mana? Galaksi katanya apa? Bima Sakti atau Milky Way. Berapa jaraknya langit pertama? Kita tidak tahu. Itulah kerajaan Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita ingin tertinggi, surga apa itu? Pak, lanjut. Surga Firdaus merupakan surga tertinggi. Nah, surga tingkat berapa berarti yang tertinggi? 100. Kira-kira surga Firdaus ini tempatnya siapa? Para nabi dan rasul. Sampai kalau masuk surga, pengen surga apa? Firdaus. Cocok tapi kelakuan nih. Saya ngendit lombok nang pasar, saya ngerasani tonggo, ya. Kira-kira tingkat berapa? Ya, tapi kalau kita meminta, jangan berkecil hati. Kita diperintah Nabi kalau minta surga Firdaus. Apa kata Nabi? Surga merupakan surga tertinggi dan paling utama. Di atasnya terdapat Ars Ar-Rahman, yaitu Allah. Darinya, dari surga Firdaus mengalir air sungai-sungai surgawi. Jika kalian ingin memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus kepadanya. Kita diperintah secara spesifik. Kalau selama ini kita minta surga, gak disebutkan secara spesifik. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Cuman begitu kan?
Nabi memerintahkan spesifik surga apa? Idza sa'alta fas'alil jannata firdaus. Jika kau minta surga, mintalah surga firdaus. Selama ini kita minta surga apa? Mintalah firdaus mulai sekarang. Allahumma, ayo. Inni as'aluka jannatal firdaus. Itu yang dibaca, minta langsung firdaus. Dening kok dikai tingkat 10, diterima enggak? Terima. Dening kok dikai basement, apa basement? Ya basement. Paling bawah, diterima enggak? Terima. Iku ae lumayan. Delok menakile ya. Kenapa kata Nabi? Tingkat surga paling rendah itu 10 kali lipat kenikmatan Kalau ada raja dunia, dia menguasai dunia 10 kali lipatnya, itulah kenikmatan surga terendah. Lu kok gak dikejar? Kok ngejar surga dunia? Sobo paradis. Mestinya firdaus bukan paradis. Luput-luputnya paradis nanti. Sekolah Quran, ayamu, tahu terus. Kusur kondonya kabeh, ya. Ngene wong ngamuk ya. Baik, sampai ke situ. Ada satu pertanyaan. Kok tambahake iki? Iki wis komat iki rek tambahake sing takon. Ya wis gak apa-apa. Ayo, silakan. Bismillah. Ustaz, pertanyaan mengenai menikahi istri. Dalam dua hadis saya baca bahwa harta yang paling berharga bagi seorang suami adalah istri yang soleha. Dan saya baca di hadis yang lain bahwa istri soleh itu apabila sholat wajib, yang kedua melaksanakan puasa Ramadan dan menjaga harta dan suaminya, maka dia bisa masuk pintu surga mana dia mau. Sedangkan dari perjuangan rasanya apakah ini tidak adil karena suami itu bekerja di berat daripada istri, sedangkan suaminya memperbanyak amalan seperti puasa sunnah, tahajud dan lain-lain. Biasane sing iri ki wong wedok iki gantian sing lanang sing iri. Ya. Wis gak usah iri. Perempuan itu dipermudah masuk surga asal 4 yang dilakukan. Idza sholatil mar'a khamsaha, jika dia laksanakan salat fardunya yang 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia laksanakan puasa Ramadan sempurna, pokoknya lengkap ya. Kemudian wahassanat farjaha, dia pelihara kemaluannya, menjaga dari perbuatan zina. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan durhaka kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil jannah min thamaniyatil abwabin syi'ti, maka wanita itu bisa masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Gampang loh wanita itu masuk surga. Dan ini gak ada kecuali untuk siapa? Untuk wanita. Kenapa demikian? Satu, untuk melaksanakan 4 ini gak gampang. Gak gampang. Karena pengaruhnya berat. Ini yang pertama. Yang kedua, karena wanita ini diberikan kemudahan karena dia memiliki kelemahan. Satu, lemah fisiknya. Fisiknya lemah. Yang kedua, lemah akalnya. Lebih mengutamakan apa?
perasaan daripada rasio atau akalnya. Yang ketiga, lemah agamanya. Agamanya lemah. Makanya saksi wanita itu separuh dari laki-laki. Kalau laki-laki satu, wanita harus berapa? 2. Harus butuh 2 orang dalam kesaksian. Itu tanda bahwa dia lemah akalnya, fisiknya, akalnya, agamanya. Makanya gak ada nabi perempuan. Semua 124.000 nabi itu semua laki. Seandainya ada wanita yang derajatnya itu setingkat para nabi, tetap dia bukan nabi. Contoh, seandainya ada manusia perempuan didatangi oleh Jibril, bukankah yang didatangi Jibril adalah nabi? Tapi ada wanita didatangi Jibril, Maryam, tapi tetap dia bukan nabi. Nah, diberikan kompensasi oleh Allah Jalla wa'ala. Masuk surga instan, cukup dengan apa? 4. Nah, laki-laki itu berat. Karena memang apa? Diberikan oleh Allah keutamaan. Fisiknya yang kuat, akalnya yang kuat, agamanya yang lebih dari perempuan. Makanya apa? Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya banyak. Sebanding dong. Makanya laki-laki diperintah jihad. Makanya dia diperintah jihad. Wanita diperintah jihad atau tidak? Tidak. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, 'ala nisa jihad. Apakah wajib bagi wanita jihad?" La, tidak. Walakin akan tetapi la qitalan fi. Seandainya dia diperintahkan jihad, jihadnya bukan berperang, mengangkat senjata. Bukan berperang jihadnya wanita. Akan tetapi jihadnya wanita adalah al-hajju wal umrah. Haji dan umrah itu jihadnya wanita. Berat itu haji dan umrah. Kalian masuk dari 4 hal tadi kan? Masuk enggak haji dan umrah? Oh, enggak masuk. Berarti itu sebuah keutamaan. Tapi cukup dengan 4 ini minimal dia bisa masuk surga dari 8 pintu. Jadi jihadnya wanita itu haji dan umrah. Bagi laki-laki kecil. Tapi jihadnya laki-laki mengangkat senjata, berperang, membela agama. Dari situlah laki-laki diberi keutamaan. Apa keutamaannya? Kalau dia mati syahid, baca Tirmidzi 1663. Dan dari sini, karena tugasnya berat, menghadapi musuh dengan kilatan pedangnya, dia dapat karunia yang besar. Dan dari sinilah wanita pun gak boleh iri. Gak boleh iri dengan karunia ini. Apa karunianya? Ada 6 keutamaan. Orang yang mati syahid, dia perang di jalan Allah dan mati membela agama. Apa kata Nabi? Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. 1, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Tetes pertama darah sudah diampuni dosa-dosanya. Sampai tetes itu kiasan. Karena matinya tidak mesti mengeluarkan darah. 2, ia akan melihat tempatnya di surga. Ditunjukkan oleh Allah tempat tinggalnya di surga. Iki longgonmu. 3, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Tidak akan disiksa di kubur dan kedahsyatan hari kiamat. Dia dibebaskan. Orang yang mati syahid tenang-tenang saja, nyantai dia. 4, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Dikasih mahkota kewibawaan. Yang mahkota ini penuh dengan batu-batu permata. 1 batu permata berapa nilainya?
satu yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Iku watu sitok tok. Donya ini dibanding watu sitok itu gak ada arti ini. Dunia dan isinya. 5. Ia akan dinikahkan dengan 72 istri yang berupa dari jenis bidadari. Nah, berapa bidadarinya? 72. Nah, wanita gak boleh iri. Ustaz, mosok sing lanang bidadari, aku kaulah bidadoro. Nah, bidadara gak ada. Ya, alhamdulillah orang itu sudah bisa masuk surga, itu sudah syukur dengan cara yang mudah. Kenapa? Karena mayoritas isi neraka adalah apa? Wanita. 4 ini jaga, pertahankan istiqomah di dalamnya. Salat, puasa, taat kepada suami, memelihara kehormatan. Wes, apa maneh? Gampang. Yang keenam, ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Iya, dia diberikan wewenang memberi pertolongan syafaat untuk siapa? Untuk 70 anggota keluarganya. Bapaknya ditolong, emaknya ditolong, ya, bapak, ibu, mbak, boyot, kira-kira 70. Saya kurang lagi. Kurang. Sopo maneh? Wis tonggoku nggak bisa. Ponakan bisa Pak? Bisa. Jadi harus ada nasabnya. Karena kan kadang satu buyut, ya kan? Ya, ada satu cangga, makanya odok misanan, odok min dua. Nah itu, selama dia memenuhi syarat bisa ditolong. Karena syafaat itu ibarat apa? Itu menambal kekurangan. Punya sarung, sarungnya bolong, nah ditempel. Itu syafaat. Punya iman yang benar, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan, tapi kurang, nah dia diberi syafaat. Tapi kalau imannya salah, kafir misalnya, bisa diberi syafaat kan? Syafaat itu hanya bagi orang yang diridhoi Allah, dan yang memberi syafaat pun harus diridhoi oleh Allah. Dua-duanya, subjek dan objeknya ini harus dua-duanya dapat izin dan ridho Allah. Kalau enggak bisa. Satu saja yang tidak memenuhi izin dan ridho Allah, enggak akan diberi syafaat itu, enggak akan terjadi syafaat itu. Terakhir Pak, tanya apa tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk judul kami memang belum tahu, bisa meraba-raba, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah dunia itu. Ya nanti judulnya diganti Pak ya. Terus buyar tapi. Yang bahwa untuk meraih kebahagiaan antara lain adalah salah satu sifat adalah orang yang bersyukur, orang yang sabar, dan hal-hal lainnya yang nantinya akan mengarah ke surganya Allah. Yang saya tanyakan adalah alasan mengapa orang yang bersyukur itu bisa mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu jawabannya satu pengajian. Ya. Nggak bisa dijelaskan singkat ya kan? Itu ada dua perkara yang membuat Nabi takjub. Itu dua perkara. Dalam hadis disebutkan itu yang membuat Rasul takjub, yaitu orang mukmin. Dan hal itu tidak ada kecuali ada pada orang mukmin. Coba dibuka, Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim KBC nomor 2515 kalau tidak salah, 2515. Syukur tidak berhasil. Iya. Dari siapa? Sauban. Suhaib. Dari Suhaib. Suhaib. Ya. Suhaib. Bisa. Dari Suhaib radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik. Iya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Inna kulla sesungguhnya semuanya, yakni perkara-perkara yang ada pada orang mukmin, khairun. Di situ khairun ya, bukan thayyibun ya. Ya. Sesungguhnya setiap perkara orang mukmin itu lahu khairun, baik katanya. Apa segi baiknya? Lanjut. Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan ada kecuali pada orang mukmin saja. Nah, apa dua perkara yang menakjubkan itu? Lanjut. Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur. Iya. Jadi Nabi SAW mengatakan, in asabathu sarra syakar. Jika dia diuji oleh Allah dengan kelapangan, kesuksesan, kebahagiaan, dia bersyukur. Tadi yang pertama Pak ya, syukur. Yang kedua, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Wa in asabathu dharra, jika diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan apa? Kesempitan, penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan, sabara. Mereka bersabar. Jadi dua ini Pak sifat orang mukmin. Dan inilah yang menyebabkan Nabi apa tadi? Takjub kepada orang mukmin. Dan dua inilah yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Nanti dijelaskan. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 152 tentang syukur, kemudian tentang zikir, tentang sabar ya. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah 177 tentang ciri orang-orang beriman dan bertakwa yang akan mendapatkan surga. Nah, nanti dijelaskan insyaallah secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Yaitu kuncinya apa? 2S kalau bahasa kita. Yaitu apa? Syukur dan sabar. Tapi kalau bahasa Arabnya shin sama sod. Shin, sod. Tapi kalau di Indonesia kan SS, double S, syukur, sabar. Cici kan? Insya Allah nanti kita tutup saja. Sudah terlalu malam. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.